Bagi warga Cilacap, siapa yang tidak tahu Alas Kubang Kangkung, kawasan hutan yang menyimpan banyak kisah mistis dari para pengguna jalan di daerah tersebut. Suasana hampir gelap ketika mobil pick-up yang kami tumpangi memasuki kawasan Alas Kubang Kangkung. Kawasan hutan dengan deretan pohon jati menjulang di sisi kanan dan kiri jalan. Konon katanya, tempat ini dihuni banyak makhluk astral yang kerap mengganggu para pengguna jalan. Antara percaya dan tidak, aku berusaha mensugesti diri sendiri bahwa perjalanan kami untuk yang pertama kali melewati hutan ini akan berjalan lancar. Baru saja pikiran tenang, tiba-tiba saja mobil yang membawa muatan pasir ini terhenti. Kang Saryono yang berada di balik kemudi menyuruhku turun melihat keadaan. "Banyak kempes ternyata, Kang." Aku setengah berteriak setelah melihat ban mobil bagian belakang kempes. "Sial, kenapa harus kempes di sini sih?" Ucapnya seraya memegang kepalanya setelah dia turun dan mendekat ke arahku. Area sekitar sudah mulai gelap. Hanya sesekali sorot lampu dari pengendara lain lewat dan sedikit menerangi. Suara binatang malam menyapu pendengaran, memecah kesunyian yang menyelimuti area hutan. Kurapatkan jaket untuk menghalau udara dingin yang mulai menusuk hingga ke tulang. Begitupun dengan Kang Saryono dan Kang Patel. Keduanya tampak merapatkan jaket masing-masing. Setelah mengganti ban yang bocor, kami langsung melanjutkan perjalanan, supaya tidak terlalu malam saat kembali ke kota nanti. Mobil masih melaju dengan tenang, diiringi percakapan ringan, membahas kuli baru yang cara kerjanya membuat kami harus mengelus dada. Hingga tiba-tiba, dari kejauhan nampak sesosok berbaju putih mengenakan caping, melambaikan tangan menghentikan kendaraan kami. Sementara tangan kirinya menenteng sesuatu, entah apa itu. "Nggak usah berhenti, Kang. Firasatku nggak enak ini." Aku berkata lirih sambil tetap mengawasi sosok putih di depan sana. "Kasihan gitu loh, Me. Siapa tahu dia orang yang tersesat," ucap Kang Patel. Sementara Kang Saryono hanya mengangguk pelan, membenarkan ucapan saudaranya. Setelah terjadi perdebatan singkat, kami memutuskan untuk berhenti. "Numpang sampai depan, boleh ndak, Kang?" Sosok itu bertanya setelah mobil kami berhenti di depannya. Kang Saryono mengiyakan, lalu menyuruh sosok yang ternyata perempuan itu untuk masuk ke dalam mobil. Akan tetapi dia menolak dan memilih duduk di belakang. Apa dia tidak tahu jika di belakang itu berisi pasir? "Udah, mbaknya duduk di depan aja. Di belakang itu isinya pasir loh, mbak. Nanti badan sampean pada gatel. Aku biar di belakang sama Kang Patel. Ayo, Kang." Akhirnya aku memutuskan dan menarik tangan Kang Patel untuk turun. Bau busuk seketika menyeruak menyapa indera penciuman manakala aku buka pintu mobil. Perut bergejolak menahan rasa mual. Rasanya ada yang aneh dengan sosok yang kini telah duduk di sebelah Kang Saryono. Hawa dingin begitu terasa saat aku berpapasan dengan tubuh itu. Sontak, aku teringat cerita orang-orang yang pernah diganggu di kawasan hutan jati ini. "Sampean nyium bau bangkai nggak, Kang?" Aku bertanya pada Kang Patel setelah kami duduk di pinggir gunungan pasir. "Enggak, Meh. Malah ada bau-bau kembang melati ini," jawab Kang Patel
sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kami berdua lantas melanjutkan percakapan untuk mengalihkan sedikit rasa takut dan khawatir yang mulai merayapi hati. Sepanjang jalan yang kami lewati, hanya pekat malam serta suara jangkrik yang terdengar, membuat suasana begitu mencekam. Tiba-tiba dari ekor mata aku menangkap bayangan putih melayang, tak jauh dari mobil yang melaju, membuat bulu kuduku meremang seketika. Mobil tiba-tiba berhenti. Aku menggedor sisi mobil dan sedikit berteriak memanggil Kang Saryono yang berada di balik kemudi. Dia mengatakan bahwa wanita yang tadi menumpang minta diturunkan di sini. Hal itu tentu saja membuatku heran, sebab perkampungan warga juga sepertinya masih jauh dari sini. Lalu untuk apa dia minta berhenti dan turun di tempat gelap dan menyeramkan seperti ini? Terdengar pintu mobil ditutup sedikit keras, menandakan bahwa sosok perempuan yang tadi menumpang telah turun. Aku dan Kang Patel pun bergegas pindah ke depan. Perempuan misterius itu tetap menundukkan kepala. Namun, bisa kulihat dia menganggukkan kepala setelah kuperingatkan supaya berhati-hati. "Kenapa dia minta turun di sini, Kang?" tanyaku pada Kang Saryono setelah mobil kembali melaju. Kulongokkan kepala keluar mobil, memastikan bahwa bayangan putih yang tadi melayang sudah tidak mengikuti. Akan tetapi, ternyata pemandangan yang terpampang di belakang sana justru membuat jantungku hampir melompat dari sarangnya.